exosome ya. Exosome itu adalah diambil darah dari badan aku sendiri untuk disuntikin di muka aku, dan nanti itu dia akan ngelifting terus lebih kencang gitu sih. Tapi mencerahkannya tuh katanya nggak terlalu gimana-gimana banget. Pokoknya dia concern utamanya itu bukan di warna tapi di tekstur supaya dia pelampi dan awet muda biar aku seperti dede-dede gemes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak di hospital untuk operasi. Karena pipi aku ketembeman. Ria Ricis kembali jadi sorotan warganet lewat unggahan terbarunya di media sosial. Ricis yang tengah berada di Korea mengunggah foto wajahnya yang tertutup perban. Sontak saja warganet penasaran dan menduga jika Ibu Moana itu telah melakukan operasi plastik di negeri ginseng itu. Alih-alih meluruskan, Ricis justru memberikan jawaban yang tak terduga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak di hospital untuk operasi. Karena pipi aku ketembeman. Di hospital itu tempat buat kita tindakan dah. Sampai nggak perlu naik taksi, nggak perlu naik angkot, nggak perlu naik ojek. Mana aku pakai sandal hotel. Hujan ketuker nih payung hotel. Mau nih. Look at my face ya. Coba lihat dari dekat. Oke guys, ini adalah penampakan wajah aku setelah aku treatment. Tadi aku di exosome ya. Exosome itu adalah diambil darah dari badan aku sendiri untuk disuntikin di muka aku, dan nanti itu dia akan ngelifting terus lebih kencang gitu sih. Tapi mencerahkannya tuh katanya nggak terlalu gimana-gimana banget. Pokoknya dia concern utamanya itu bukan di warna tapi di tekstur supaya dia pelampi dan awet muda biar aku seperti dede-dede gemes. Ya, rupanya Ricis bukan melakukan oplas seperti dugaan warganet, tetapi hanya menjalani treatment exosome di wajahnya agar kulitnya makin kencang dan awet muda. Tak heran usai treatment Ricis bisa langsung jalan-jalan dan makan baby oktopus kesukaannya. Tak ada bengkak sama sekali di wajahnya. Ingat ya, ini bukan operasi plastik, bukan plastik surgery, tapi ini treatment. Karena gak ada yang berubah dari muka aku guys. Tada! Baby oktopus. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu. Ini apa pedas berasa pedasnya. Dia jatuh dia. Nah, ini rasanya ada agak pedas-pedasnya gitu. Oh, pakai sausnya? Nggak pedas tapi enak gitu loh, masih toleransi lah. Enak kok itu. Walaupun muka aku masih bentol-bentol, nggak ada rasa, nggak bisa mangap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika Ricis diduga melakukan oplas di Korea, lain halnya dengan sang kakak Oki Setiana Dewi yang perhatiannya terus terkuras untuk si bungsu Sulaiman. Seperti yang diketahui, Sulaiman mengidap sindrom Prader-Willi atau PWS yang merupakan kelainan genetik langka, di mana penyakit ini membuat Sulaiman terus merasa lapar hingga membuatnya obesitas. Melihat kondisi ini, Sulaiman tidak hanya harus terapi, tetapi juga harus diet di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Sulaiman masih suntik stem cell rutin setiap 6 bulan sekali. Makanya Sulaiman kalau di Mesir dia harus pulang 6 bulan sekali karena harus suntik stem cell. Ditambah suntik tiap hari pastinya. Pasti itu suntik hormon pertumbuhan yang membuat dia bertumbuh. Kalau enggak, dari sindromnya ini membuat dia tangannya kecil, kakinya kecil, badannya nggak tumbuh. Namanya sindrom Prader-Willi, memang suka ngambil-ngambil makanan kan gitu. Jadi untuk Sulaiman ini tiba-tiba buka kulkas, tiba-tiba ada makanan cepet aja diambil. Banyak anak-anak gak bertahan, mereka meninggal dunia di waktu kecil karena obesitas. Selain memiliki hati seluas samudra untuk merawat keistimewaan Sulaiman, Oki juga harus ekstra sabar dengan isu miring yang menghampiri suaminya. Namun kemarin Oki memperlihatkan bagaimana rumah tangganya begitu harmonis. Dengan quality time bersama sang suami, beserta anak-anak jalan-jalan ke mall, sekaligus makan di restoran Jepang. Kita jarang nih makan bareng-bareng, jarang gitu.
jarang quality time gitu. Karena kan anak-anak juga udah makin gede, udah sibuk kan masing-masing kan. Kata suster saya sabar ya sus. Ya, sus. Quality time penting karena kan semua sibuk dengan rutinitas masing-masing. Atau kayak kalau ada rezekinya bisa berlibur tuh penting banget tuh gitu-gitu. Kalau secara sehari-hari ya bisa makan di restoran yang nggak tiap hari juga ya, maksudnya jarang-jarang juga. Cuman ini tuh momen yang refreshing lah buat anak-anak. Anak-anak walaupun liburan tetap mereka belajar Quran, belajar bahasa Arab tetap sih. Kemana-mana